Bayangkan bangunan setinggi 147 meter yang dibuat lebih dari 4.500 tahun lalu. Sebuah mahakarya arsitektur yang UNESCO sebut sebagai satu-satunya keajaiban dunia kuno yang masih tersisa. Fakta-fakta menakjubkan lain pun muncul. Piramida Khufu memiliki lapisan batuan sebanyak 2,3 juta blok, masing-masing berat 2,5 sampai 15 ton, dan alasnya membentuk persegi dengan panjang sisi sekitar 230 meter. Pertanyaannya, bagaimana manusia zaman kuno mampu membangun struktur megah dan presisi seperti itu? Pertanyaan ini akan mengantarkan kita menyelami berbagai teori dan fakta di balik konstruksi piramida Giza. Pada pembukaan ini, kita menarik perhatian dengan fakta mengejutkan tentang piramida. Misalnya, piramida Agung Khufu, Cheops, adalah bangunan terbesar dalam kompleks Giza dengan tinggi awal 147 meter, sekarang sekitar 138 meter karena lapisan luarnya hilang, dan alas 230 kali 230 meter. Di samping itu, UNESCO mencatat bahwa desain arsitektur piramida Giza tetap tak tertandingi dan para ilmuwan terus menelitinya. Ini membuktikan bahwa masih banyak yang harus kita pelajari dari situs ini. Masih memunculkan penasaran, mari kita bayangkan kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan dan berapa banyak tenaga manusia untuk menumpuk jutaan batu seberat itu. Penulis Yunani Herodotus dulu menulis bahwa pembangunan piramida agung memakan waktu 20 tahun dengan 100.000 tenaga kerja. Nilai ini sebenarnya masuk akal jika kita mempertimbangkan mayoritas penduduk bekerja di ladang saat musim tanam, lalu dipanggil untuk membangun piramida saat panen sedikit. Penasaran kan? Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya untuk mengungkap fakta dasar dan teori-teori tentang bagaimana piramida dibangun. Beberapa fakta dasar perlu kita ketahui terlebih dulu. Kompleks Giza terdiri dari 3 piramida besar, Khufu, Agung, Khafre, dan Menkaure, masing-masing didirikan oleh Firaun dinasti keempat. Piramida Khufu adalah yang terbesar dan tertua, selesai sekitar tahun 2560 SM. Ia memiliki dasar seluas sekitar 53.000 meter persegi, terbuat dari batu kapur lokal yang dipahat rapi. Piramida Khafre sedikit lebih kecil, sedangkan piramida Menkaure lebih kecil lagi. Di sebelah timur ketiga piramida itu berdiri Sphinx Giza, patung singa berwajah manusia yang tetap menjadi misteri hingga kini. Jumlah pekerjaan yang terlibat sangat luar biasa. Piramida Khufu sendiri dibuat dari sekitar 2,3 juta blok batu. Setiap blok rata-rata berbobot beberapa ton. Untuk memberi gambaran, memindahkan blok tersebut setinggi belasan puluh lantai gedung adalah pekerjaan berat. Layaknya mengangkat bas ganda bertingkat ke puncak Katedral St. Paul berkali-kali. Selain itu, orientasi piramida sangat presisi. Setiap sisinya sejajar hampir sempurna dengan sumbu utara, selatan, barat, timur. Akurasi orientasi ini kurang dari 1/16 derajat, sekitar 0,07 derajat. Data arkeologis juga mengungkap bukti kehidupan para pembangun piramida. Di dekat Giza ditemukan pemukiman pekerja yang menunjukkan bagaimana mereka tinggal, makan, bahkan makam mereka. Misalnya penggalian di Wadi Al-Jarf, pelabuhan Mesir tertua, mengungkap papirus harian Merer, seorang pengawas bangunan yang memimpin kapal berawak sekitar 40 pekerja membawa balok batu dari tambang Tura menuju Giza. Catatan tersebut secara detail menceritakan logistik kanal buatan, armada kapal, dan pembagian tugas, bukti nyata organisasi manusia yang luar biasa teratur. Semua fakta ini menunjukkan satu hal. Piramida Giza memang keajaiban teknik di zaman kuno. Setelah memahami konteks dasarnya, berikutnya kita tinjau teori-teori bagaimana piramida tersebut bisa terbangun. Teori konvensional menjelaskan piramida dibangun dengan tenaga manusia yang terorganisasi, alat sederhana, dan teknik rekayasa logis. Para arkeolog dan insinyur sepakat tanpa keterlibatan makhluk asing, semuanya dilakukan oleh manusia Mesir kuno. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa para pekerja dipanggil lewat sistem kerja wajib, corvée, masyarakat, bukan budak. Profesor Joyce Tildesley, Universitas Manchester, menuturkan bahwa para geng pekerja dikumpulkan oleh negara dilengkapi alat sederhana, lalu memotong batu, mengangkutnya ke lokasi dan membangunnya bertahap. Mereka mempunyai tempat tinggal di situs Giza lengkap dengan fasilitas masak di situs makanan pekerja. Bekas dapur kuno dan relik makanan ditemukan di sana. Untuk memindahkan batu berat, metode utama yang diterima ilmiah adalah sistem ram, papan landai, dan perahu.
bukti arkeologis mendukung ini. Misalnya pada 2014 ditemukan ram kayu purba di Wadi Al-Jarf yang digunakan untuk mengangkut balok kapur melalui kanal menuju Giza. Lebih jauh, pada 2018 tim di Universitas Liverpool menemukan jalur ramp terpotong di tambang Hatnub yang curam dengan kemiringan lebih dari 20%. Nilai yang sebelumnya dianggap mustahil. Angka ini jauh lebih curam dari yang diperkirakan sebelumnya. Sebelumnya diprediksi kurang dari 10%, artinya orang Mesir mungkin menggunakan ram yang cukup curam untuk mengangkut batu. Inscription di tambang tersebut sama waktunya dengan era Khufu, sehingga diyakini ram ini digunakan untuk memindahkan batu piramida. Kemajuan teknik lain, ada hipotesis bahwa air dimanfaatkan untuk membantu mengapungkan batu. Sebuah studi terbaru mengungkap bukti bahwa piramida Langkah Djoser, piramida tahap pertama, dibangun dengan poros air. Profesor Xavier Landreau di Gokahaknya menemukan sistem poros bawah tanah sedalam 28 meter yang dapat diisi di kuras air secara silih berganti sehingga balok batu dapat dinaikkan dengan gaya apung. Artinya air diatur seperti katrol raksasa, memperbesar tenaga pekerja ketika menaikkan batu ke ketinggian tinggi. Ilmuwan lain melakukan uji coba eksperimen rekayasa. Misalnya mengerahkan banyak pekerja menyeret balok di atas lintasan basah. Hal ini dibuktikan pada piramida Khafre. Para ilmuwan melihat bahwa pasir basah akan mempermudah menggeser batu berat. Komunitas ilmiah juga menggunakan simulasi komputer dan model skala untuk membuktikan bahwa teknik sederhana ini sangat mungkin berhasil. Kini, sebagian besar ilmuwan mendukung teori bahwa piramida dibuat dengan kombinasi kereta, sledge, di atas lintasan miring, rantai tali, dan katrol sederhana. Bagaimana dan seberapa besar tiap metode itu digunakan masih menjadi penelitian. Tetapi intinya, para peneliti sepakat bahwa bekerja bersama 10.000 sampai 20.000 orang dalam rentang waktu belasan tahun sudah cukup menjelaskan konstruksi piramida. Selain teori konvensional, beredar banyak teori alternatif yang sensasional. Teori makhluk asing, alien, adalah yang paling populer. Ada yang mengklaim piramida terlalu kompleks untuk manusia biasa, sehingga harus ada campur tangan alien kuno. Namun, pakar sejarah menegaskan bukti arkeologi justru menunjuk sebaliknya. Profesor Matthew Peoples menjelaskan bahwa piramida sebetulnya bagian dari tradisi bangunan Mesir. Ada piramida lebih kecil sebelumnya dan catatan kuno menjelaskan pembangunan yang melibatkan tenaga manusia biasa. Menurut Joyce Leslie, bangunan ini dibangun oleh gerombolan pekerja di bawah sistem wajib kerja, bukan alien. Sumber batu teridentifikasi Qaritura dan Aswan, ada situs pemukiman pekerja, bahkan mumia pekerja ditemukan di makam khusus. Semua memperkuat penjelasan manusiawi. Jadi teori alien lebih banyak didasari mitos dan fiksi daripada bukti nyata. Ada pula klaim Atlantis atau peradaban maju tersembunyi di masa lalu yang menunjukkan jalannya. Konon Atlantean yang mengajari Mesir teknologi kompleks. Sayangnya tidak ada data arkeologis mendukung keberadaan Atlantis di Mesir. Pemikiran ini juga dinilai pseudoscience. Lebih teknis lagi muncul teori geopolimer. Bahan ilmiah Joseph Davidovich dan Michel Barsoum mengusulkan bahwa batu piramida bukan dipahat, melainkan dicetak dari campuran beton batu kapur kuno. Hasil penelitiannya menunjukkan beberapa struktur mikrobatu piramida konsisten dengan batu buatan, adanya lapisan semen amorf dan kandungan air tinggi. Sebuah studi menemukan jejak reaksi kimia cepat pada batu luarnya. Sulit dijelaskan kalau batu itu dipahat. Namun, mayoritas Egiptolog berpendapat masih melekat pada bukti bahwa batu diambil dari tambang lokal. Teori beton kuno ini tetap kontroversial dan belum diterima luas. Teori alternatif lain sering muncul di media populer, misalnya penyelarasan bintang Orion, John Anthony West, Robert Bauval. Mereka berargumentasi ketiga piramida diposisikan menyerupai sabuk Orion. Ahli astronomi menilai ini teori pinggiran tanpa bukti. Tidak ada bukti tekstual atau fisik menunjukkan tujuan tersebut. Belum lagi teori konspirasi ekstrim lain seperti energi piramida atau stasiun teleportasi langit. Klaim-klaim tersebut tidak berdasar ilmiah. Singkatnya, teori-teori kontroversial ini menarik untuk dipelajari, namun perlu kritik. Banyak di antaranya lebih berupa imajinasi bebas atau pseudoscience. Bukti konkret tetap ada di pihak para ilmuwan yang mengandalkan arkeologi.
Misalnya, fakta adanya papirus, kuari, dan kolam kanal di Giza menunjukkan skenario teknik manusiawi, bukan bantuan asing. Oleh karena itu, sekilas mari kita bandingkan. Ide-ide kontroversial ini memang memancing rasa ingin tahu, tapi sejauh ini belum didukung data arkeologis yang dapat diuji. Pada titik ini penting untuk membedakan antara analisis ilmiah dan imajinasi spekulatif. Ilmu arkeologi bekerja berdasarkan metode ilmiah, penggalian, penanggalan karbon, studi material, dan rekonstruksi teknologi kuno. Semua kesimpulan tentang pembangunan piramida diuji berulang oleh para peneliti. Sebagaimana dikatakan Profesor Matthew Peoples, arkeolog suka menguji dan menguji ulang ide-ide dengan data baru. Ini berbeda jauh dengan teori konspirasi yang sering muncul tanpa data dasar. Pertanyaan reflektif, bagaimana kita bisa tahu mana cerita fiksi dan mana fakta? Salah satu caranya adalah melihat bukti lapangan. Misalnya, UNESCO mencatat bahwa desain piramida agung masih tak tertandingi dan para ilmuwan terus menelitinya. Artinya, pihak resmi pun mengakui masih banyak yang belum terungkap. Dan para ahli terus mencari jawaban melalui eksperimen dan pemindaian modern, bukan menyebarkan mitos tanpa bukti. Untuk mencontoh, proyek scan pyramids baru-baru ini menggunakan partikel muon untuk memetakan interior piramida. Mereka menemukan rongga tersembunyi besar, bukti nyata bersembunyi jejaring struktur yang tidak kita lihat dari luar. Ini mencerminkan pendekatan ilmiah menggunakan teknologi canggih dan analisis data. Sebaliknya, tanpa alat pembuktian seperti itu, klaim tanpa bukti, misal bahwa batu dilontarkan UFO, hanya imajinasi. Lebih jauh, para peneliti memperkirakan waktu dan tenaga yang dibutuhkan. Dengan asumsi tenaga kerja sekitar puluhan ribu orang yang bekerja bergilir saat musim panen, Great Pyramid diperkirakan dapat selesai dalam sekitar 20 tahun. Angka ini konsisten dengan paparan Herodotus, 20 tahun, dan sejalan dengan batas umur penduduk Mesir kuno, rata-rata 35 tahun. Analisis seperti ini menunjukkan bahwa meski jadwalnya ketat, pembangunan piramida tetaplah mungkin dilakukan oleh peradaban saat itu. Sebaliknya, banyak teori spekulatif mengabaikan aspek-aspek dasar tersebut. Misalnya, menyelaraskan piramida ke Orion terdengar megah, tetapi pakar astronomi menilai hal itu hanya pareidolia. Kita cenderung mencari pola atau gagasan bahwa diperlukan konspirasi arkeolog. Peoples menegaskan, para arkeolog justru gembira membongkar gagasan lama dengan data baru. Joy Tildesley menyoroti, waktu 50-70 tahun lalu pengetahuan kita tentang konstruksi piramida masih terbatas, menciptakan ruang bagi spekulasi. Kini seharusnya para ilmuwan lebih proaktif, berbagi penemuan dengan publik agar mitos tidak berkembang. Dengan demikian, ketika melihat sebuah teori, tanyakan, apakah ada bukti konkret? Apakah metode penelitiannya jelas? Apakah klaim itu diuji secara ilmiah? Ini yang membedakan antara teori dan fiksi. Mari kita lanjut ke fakta unik yang makin memperkaya misteri piramida, tapi tetap berlandaskan sains. Sekarang kita kumpulkan beberapa fakta menarik dan misterius seputar piramida yang mendemonstrasikan kejeniusan Mesir kuno maupun teka-teki yang masih mengundang tanya. 1. Orientasi tepat mata angin. Piramida Agung Khufu terorientasi dengan akurasi luar biasa ke sumbu utara selatan. Para peneliti menemukan bahwa sudut kemiringannya hanya selisih kurang dari 0,07 derajat dari arah mata angin sejati. Hal ini terjadi pada ketiga piramida besar Giza. Semua menampilkan kesalahan putaran yang sama, sedikitnya 0,05 derajat sampai 0,07 derajat. Sebuah presisi yang menakjubkan untuk era tanpa kompas modern. 2. Lorong bintang star shafts. Dalam piramida Khufu terdapat saluran sempit di ruang raja yang tak tersentuh manusia berabad-abad. Beberapa ahli awalnya menyebutnya sebagai jalur udara, tapi teori lain menyebutnya jalur bintang. Ternyata salah satu saluran mengarah ke daerah langit di mana posisi bintang kutub sekitar waktu itu, sedangkan yang lain menuju konstelasi Orion. Dalam mitologi Mesir, konstelasi Orion sah dihubungkan dengan keberadaan Firaun di alam baka dan bintang tak binasa, kutub utara, mewakili keabadian. Meskipun jalur ini terlalu sempit untuk manusia atau pandangan bintang yang akurat, para ahli percaya pembuat piramida sengaja menempatkannya sebagai simbol jalur Firaun menuju langit abadi. 3.
rongga besar misterius. Proyek pemindaian modern Scan Pyramids mengungkap rongga tersembunyi berukuran besar di balik dinding utara piramida Khufu. Pada 2023, para peneliti melaporkan bahwa rongga tersebut berbentuk koridor sepanjang 9 meter, lebar 2 meter, yang belum pernah dilihat manusia sejak 4.500 tahun. Peneropong kamera endoskop menemukan langit-langit melengkung di dalamnya. Tujuan koridor itu masih belum jelas, tetapi penemuannya sendiri membuka lapisan misteri baru pada struktur yang sudah dikenal. 4. Perahu Matahari Khufu. Pada 1954, arkeolog Kamal El-Malak menemukan sebuah kapal kayu cedar panjang 43,4 meter terkubur di situs Giza, tepat di sisi selatan piramida Khufu. Kapal seberat sekitar 20 ton ini diyakini sebagai perahu matahari untuk Raja Khufu, sarana sang Firaun berlayar di langit ke alam baka. Kini kapal itu dipajang dalam Museum Mesir Besar. Penemuan ini sangat menarik karena menunjukkan kecanggihan pembuatan kapal Mesir kuno dan keyakinan kuat bahwa Firaun perlu sarana mengarungi akhirat. Fakta-fakta unik ini menambah warna pada kisah piramida. Terlepas dari betapa misteriusnya beberapa aspek, semuanya tercatat dalam hasil penelitian arkeolog dan ilmuwan modern. Setelah melihat fakta dan teori, kita sampai di kesimpulan, piramida Giza adalah kombinasi inovasi manusia dan misteri sains, bukan keajaiban anti-gravitasi atau hasil CGI sejarah. Secara keseluruhan, bukti arkeologis mendukung bahwa piramida dibangun lewat cara-cara biasa namun terorganisir. Kekuatan, kecerdikan, dan jumlah pekerja manusia purba yang terlibat adalah kunci utamanya. Sebaliknya, teori-teori spekulatif harus ditempatkan di ranah fiksi hingga terbukti oleh ilmu. Namun piramida memang memicu imajinasi luar biasa. Banyak misteri belum terjawab seperti fungsi persis ruang tersembunyi atau bagaimana orang Mesir mengamati rasi bintang tanpa alat optik canggih. Inilah yang membuat topik ini selalu menarik untuk dibahas. Mari kita terus berdiskusi dan menggali bersama. Menurut kalian, teori mana yang paling masuk akal? Adakah fakta lain yang membuat kalian semakin penasaran? Tuliskan pendapat dan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dengan diskusi, kita bisa lebih memahami dan menghargai warisan sejarah yang luar biasa ini. Keep wondering and let's keep exploring sejarah piramida bersama.